Benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi buat teman-teman yang lagi nonton. Welcome back to Indigosolic. Masih bersama saya Rian Fatriansyah dan saya Nopriansa. Oke, nah kali ini kita mau bukan tanya hantu, bukan penelusuran, apalagi karena ini siang-siang. Ya, karena ini juga masih suasana bulan Ramadan, kita mengucapin selamat bulan Ramadan, selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Oke. Nah, kenapa kita nggak, biasanya kan kalau kayak gini kan kita tanya hantu, tanya-tanya sama Ranti gitu. Kenapa kita nggak gitu? Karena ya kalau bulan Ramadan nggak mungkin ada hantu dong. Hantu kan pada di kerangkeng. Oke, jadi hantu itu tuh pada di kerangkeng gitu ya, nggak akan ada hantu gitu. Iya. Oke, nah, makanya kita kali ini kita mau Q&A tentang dunia supranatural. Ya. Kayak mitos-mitos apa gitu nanti. Nah, aku udah buat beberapa pertanyaannya. Nanti Nopri akan menjawab sesuai dengan apa yang dilihat gitu ya. Iya, betul. Oke, tapi sebelum lanjut jangan lupa dong untuk di subscribe, share, like, and comment karena subscribe itu gratis. Makanya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya guys ya. Puasa Nopri hari ini ya. Alhamdulillah puasa. Puasa ya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam menjalankan puasa. Oke? Oke, nah pertanyaan pertama nih. Apakah lagu Lingsir Wengi itu bisa mengundang hantu kuntilanak? Nah, kita kan ada beberapa juga film terutama kan, film yang membahas tentang kalau lagu Lingsir Wengi itu bisa mengundang kuntilanak. Nah, secara realnya, secara penglihatan kamu tuh bener nggak sih? Kalau menurut saya sih, penglihatan saya nggak benar. Soalnya hantu itu akan datang jika dengar suara lantunan musik, nggak harus lagu Lingsir Wengi. Nah, jenis musiknya tuh kayak apa? Masa rock dia datang? Yang kayak musik-musik yang slow gitu. Senandungnya yang mungkin lembut Ya, kayak lembut, suara seruling. Iya, gitu seruling, kayak suara angklung. Oh gitu. Terutama dengan alat musik yang berbahan itu bambu. Kuningan gitu? Iya. Kayak Atau cepat itu kenong gitu ya. apa tuh dia? Iya, yang kecil-kecil itu kan? Ah. Oke, jadi suara-suara bukan lagu Lingsir Wengi. Sebenarnya lagunya itu nggak mengundang. Nggak berpengaruh lagu itu. Jadi lantunan musik gitu ya. Ya, yang membuat para makhluk-makhluk halus itu datang tuh adalah sebenarnya lantunan musik dari alat musik tersebut. Nah, waktunya apakah siang ketika kita mengeluarkan suara seperti itu juga? Enggak harus yang malam. Malam ya? Hanya di malam hari. Kalau di siang hari enggak. Jadi teman-teman kalau mau coba silahkan. Mau silahkan gitu ya. Oke, nah pertanyaan kedua nih. Apakah makhluk halus bisa melakukan kontak fisik dengan manusia? Bisa, tapi dia harus belajar gitu loh. Maksudnya dengan kemampuan dia yang harus 100%. Jika kemampuan dia belum sampai 100%, dia nggak akan bisa kontak fisik dengan manusia. Maksudnya mungkin membutuhkan waktu yang panjang. Ya, waktu yang panjang dan waktu yang sangat lama gitu. Nah, bentuk kalau si makhluk halus ini dia bisa melakukan kontak fisik. Nah, kontak fisiknya tuh seperti apa? Apakah dia seperti sentuhan antara manusia dengan manusia atau bagaimana? Ya seperti sentuhan tangan atau ada cenggolan pada badan kita gitu, pegangan. Nah, itu ada efeknya nggak? Iya, biasanya ada efeknya. Seperti apa itu? Efeknya akan biasanya kayak badan kita kan kontak tangan dia kan panas gitu kan. Terus kadang Sakit? Ya bisa menimbulkan sakit juga sih. Sakit ya? Iya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih. Apakah mudah bagi makhluk halus untuk menampakkan diri? Nggak mudah. Tidak mudah. Ya karena dia harus sama kayak pertanyaan yang di kedua tadi ya. Dia harus membutuhkan waktu yang lama untuk belajar, sehingga kemampuannya bisa 100%. Baru bisa mewujudkan cara real bentuknya gitu. Nah, kalau ini kita kan sering juga lihat di channel-channel YouTube yang lain gitu kan ada penampakan yang benar-benar real. Itu mungkin kemungkinan bisa jadi asli juga ya mungkin ya. Bisa mungkin asli dan juga tidak asli. Ada yang asli ada yang enggak ya. Kalau hanya siluet gitu. Nah, itu dia membutuhkan apa? Maksudnya dia juga apakah dengan membentuk siluet itu dia membutuhkan energi atau jangka waktu yang panjang juga untuk melakukan? Ya sama.
dia butuh waktu yang panjang juga, nggak semudah yang kita bayangkan, sehingga dia butuhkan bola-bola mandi bola ya Allah. Nyamuk. Nah, aku dengar juga kalau mereka itu kan bisa membentuk bayangan hitam atau apa gitu. Dia dapat energi dari ketakutan manusia itu sendiri. Iya, dari rasa takut manusia, dan itulah efeknya yang bisa membuat dia menjadikan sebuah bentuk energi dari ketakutan dari manusia, itulah yang bisa membuat dia membuat sebuah bentuk. Tapi kalau manusianya misalkan ke tempat horor gitu, kalau nggak merasa takut bisa kemungkinan nggak muncul ya, karena energi dia bisa muncul tuh dari energi kita ketakutan itu. Jadi selama penelusuran aku benar-benar sama sekali nggak ngelihat penampakan apapun gitu, karena di tempat penelusuran pun aku nggak ngerasa takut gitu loh. Udah biasa aja gitu, enjoy aja. Mungkin Nopri yang melihatnya di sebelah sini, tapi aku nggak pernah melihat yang namanya penampakan itu sama sekali, nggak pernah, karena akunya mungkin nggak takut gitu. Nggak takut dan biasa aja. Cool. Oke, lanjut. Mana nih? Nah, ada yang bilang bahwa kalau kita melihat hantu itu disarankan untuk buka baju. Nah, itu bener nggak sih supaya hantunya itu pergi? Itu salah sekali ya. Nggak mungkin lah hantu kita buka baju terus kita buka semua bajunya, hantu itu lari. Enggak lah. Nah, kalau kayak gitu sebaiknya kita ngapain? Ya kita baca doa lah. Baca doa ya? Iyalah, kita ingat Allah, baca doa. Oke. Nggak harus kita ngelepas baju. Jadi benar-benar itu nggak bener ya. Jadi kalau kalian melihat hantu ya udahlah baca doa, habis itu pergi, udah lari kabur. Nggak usah buka baju, lo diketawain nanti sama hantunya. Karena Randy waktu itu pernah cerita ya. Iya. Randy itu pernah cerita waktu itu dia ada yang ngelihat dia di sana di rumahnya, terus dia tuh buka baju guys. Coba dia diketawain dong. Waktu itu pernah cerita sih. Bukannya malah takut ya, malah ketawa. Itu orang gila yang buka baju. Oke, next. Apakah bersiul di malam hari bisa mengundang hantu, bisa mendatangkan hantu? Bisa. Terutama kuntilanak ya guys ya. Karena kuntilanak itu sangat suka dengan suara siulan. Karena suara siulan itu seperti suara alat seruling. Karena seruling itu paling suka kuntilanak. Ada ini nggak, mungkin kisahnya dulu kenapa dia ketika mendengar siulan itu dia datang? Kok ada sih, memang dia kayaknya lebih nyaman aja gitu. Suka gitu. Suka nyaman dengan alat musik, lebih tenang gitu loh. Makanya dia datang. Oke, nah itu dia. Jadi jangan coba-coba buat bersiul atau main seruling di malam hari. Iya, karena bisa mengundang Mbak Kunti. Oke, next. Apakah dengan membakar terasi bisa mengundang makhluk halus? Bisa sih. Bisa. Karena itu kan menimbulkan bau. Makhluk-makhluk astral atau hantu yang kita sebut itu ya, itu sangat suka dengan bau-bau yang berbau busuk. Tapi terasi enak. Ya kan baunya kan bau kayak busuk gitu. Jadi dia suka. Karena kan makhluk astral kan suka yang kotor-kotor. Jadi dia jadi terundang gitu kalau dengan bau. Tapi kalau cuma bakarnya satu itu tetap ngaruh juga. Tetap ngaruh. Nggak harus 1 kilo ya, satu aja. Bisa ya. Bisa datang. Jadi makhluk halus itu sukanya yang busuk-busuk, yang kotor-kotor. Ya. Jadi kalau rumah kalian kotor, nah itu bisa jadi sarang makhluk halus. Jadi harus dibersihkan terus ya. Oke, next. Apakah dengan memasang cermin di tempat penyimpanan uang bisa mencegah tuyul untuk mencuri? Tentu saja bisa. Karena kalau ada cermin itu membuat dia sibuk mengulur-ulur waktu dia. Kalau dia diulur waktunya kan, kalau subuh kan dia kan udah nggak bisa ngambil barang lagi. Jadi dia mainan cermin itu. Kalau ada sisir kita kasih sisir. Kita tuh hanya membuat dia sibuk sehingga dia menghabiskan waktunya hingga sampai subuh. Cuma mainan itu. Iya, lupakan tugasnya. Nah, oke, kita bicara sedikit soal tuyul. Tuyul itu asalnya dari mana? Tuyul itu asalnya dari orang-orang yang dari manusia sebenarnya, orang-orang yang kadang keguguran itu bisa juga jadi tuyul. Janinnya. Janinnya.
selain itu ada kebanyakan dari situ ya? Iya, terus juga korban dari pesugihan. Korban dari pesugihan. Iya. Yang mengorbankan anaknya, biasanya anak pertama. Ada nggak tuyul dewasa? Nggak ada, tuyul sebenarnya kecil. Kecil ya. Oke, nah aku dengar kalau tuyul itu ada tingkatannya, benar nggak? Tingkatannya, benar. Nah itu dilihat dari apa? Dilihat dari pendapatannya sih. Pendapatannya? Iya, pendapatan dia ngambil dia malam gitu. Oh gitu. Iya. Mungkin ada yang membedakan dari warna mungkin? Enggak, sama aja. Sama aja. Cuman jam tayangnya dia lebih duluan dia gitu loh. Nah, mereka itu bisa ini nggak sih? Tahu nominal uang gitu? Tahu. Tahu. Tapi nominal uang yang biasa mereka ambil itu pecahan yang besar ya. Kalau 5.000-an pecahan-pecahan kecil itu nggak diambil. Yang diambil itu ya 100.000, 50.000, dan itu juga hanya satu lembar uang per malamnya. Nggak mungkin semua diambil ya? Nggak mungkin semua diambil. Nah tipsnya buat kalau supaya uang kita nggak dicuri sama tuyul. Ya rajin-rajin aja sholat, tempatnya dibersihin, dan tidurnya kan nyaman. Nah kalau dari segi ini uangnya gitu, diapain biar nggak dipegang, nggak diambil? Uangnya ya taruh di dekat Al-Quran ya kalau bisa ya. Tapi jangan dalam Al-Quran nggak boleh. Oke deh, itu ya jadi tipsnya buat teman-teman. Oke, next apa lagi? Satu lagi ya. Ya, satu. Nah, ada nggak tips-tips supaya rumah kita itu tidak dimasuki sama makhluk halus, tidak ditinggali makhluk halus? Aku yakin bahwa setiap rumah itu pasti ada. Iya, betul. Nah, memang beliau-beliau ini yang sudah menempati rumah kita itu dari dulu sebelum kita mungkin ya. Nah, mungkin sebabnya itu di situ. Cuman kalau selama mereka tidak ganggu ya tidak masalah ya. Nah, tapi kalau dari luar ya, dari luar ada nggak sih tips-tipsnya? Tipsnya ya, yang pertama ya, kita harus bersih-bersih, rajin bersih-bersih. Yang kedua, itu sebelum untuk wilayah kamar atau itu tempat duduk seperti jok atau kursi apa-apa itu harus dipukulin pakai sapu lidi. Iya, dibersihin pakai sapu lidi. Dipukul. Dipukul. Terutama bagian tempat kita tidur. Karena mereka itu tidur di atas itu, mainan di atas itu. Dalam Islam juga kan ada. Jadi disunahkan untuk sebelum tidur dibersihkan sapu lidi atau dipukul-pukul. Mungkin kalau kita dari luar gitu supaya kita nggak ketempelan. Kita harus bersih-bersih badan lah, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Biar intinya kita harus bersih biar kita nggak ketempelan. Oke guys, nah itu tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berseliweran mungkin yang ada di sekitaran kita, di sekitaran masyarakat kita tentang isu-isu atau mitos-mitos yang berkenaan dengan supranatural. Ya, mungkin ini bisa membantu kalian menjadi referensi dan jangan terlalu mempercayai mitos-mitos yang ada gitu, karena mungkin secara penglihatannya free itu ada yang benar, ada yang tidak. Jadi bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita bijak. Oke guys, sekian dulu. Terima kasih atas waktu kalian sudah mampir di channel Indigo Solik. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan jalan-jalan ke tempat-tempat horor yang ada di Lampung. Tapi kalau kalian punya pertanyaan sesuai seputaran supranatural, kalian boleh tanya ke IG-nya Nopri di mana, Tom? Yang ada di bawah. Ada di bawah. Dan juga kalian juga bisa nih komen di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau ada waktu semoga bisa dijawab. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi buat teman. Mikrofon. Maklum guys, efek pikun. Karena makhluk halus itu harus melakukan itu harus apa tadi? Yang tadi Si kucing. dia apa sih? Siluet. Ya siluet.